Beberapa hari yang lalu, saya nerima telepon dari seorang teman yang pengen banget ketemu dengan saya. Saya nanya, kok tumben-tumbenan dia pengen banget ketemu sama saya. Katanya dia sekarang ini sudah nggak mudah marah lagi. Setelah sempat ikut sesi saya, setelah ngobrol sama saya. Dia cerita, usut punya usut, ternyata memang sejak dulu dia tuh sulit banget menjalin hubungan baik dengan orang lain. Walaupun udah nggak terhitung banyaknya usaha yang dia lakukan untuk menjalin hubungan dengan seseorang. Nah, belum lagi gemburan pandemi ini, terutama di awal-awal pandemi. Bikin dia semakin sibuk berpikir. Jadinya overthinking. Malah sempat sampai tiap berinteraksi dengan siapapun, dia itu malah selalu bersikap keras. Tanpa sadar, dia juga menyakiti. Tega begitu sadis menyakiti hati orang lain. Mungkin kita semua pernah ya punya pengalaman serupa seperti itu. Pernah nggak kamu punya pengalaman seperti itu? Bersikap keras kepada orang tua, bersikap keras kepada orang lain, kepada pasangan, kepada rekan kerja, dan sebagainya. Barangkali di masa lalu kita pernah mengalami peristiwa yang menyakitkan. Mengalami kejadian yang gak sesuai keinginan kita. Tapi tentu saja itu bukan lantas kita punya hak untuk menyakiti orang lain loh. Dan juga mungkin kita malah terjebak tanpa sadar. Kita terus membenci diri kita sendiri. Kehidupan modern dengan berbagai ketegangannya memang bisa membuat kita jadi seperti robot, kaku. Ya, kita jadi kehilangan rasa. Nah, terus apa akibatnya kalau kita kehilangan rasa? Relasi kita dengan orang lain jadi terasa kering. Nggak ada kenyamanan dalam relasi. Bahkan tanpa sadar, kita jadi cenderung keras, agresif kepada orang lain. Dan bahkan, entah kita sadari atau tidak, kita tega, sadis, menyakiti orang-orang yang katanya kita cintai. Kita jadi manusia yang kehilangan rasa. Padahal hidup ini kan bukan hanya soal logika, bukan hanya soal pikiran. Nggak semua-muanya bisa kita pikirkan kan? Nggak sesempit kepala kita hidup ini. Hidup ini begitu luas. Rasa itu punya energi yang luar biasa. Oleh karena itu, ajakannya, sarannya, yuk berelasilah juga dengan rasa, bukan hanya dengan kepala. Maksudnya, bukan hanya memikirkan segala sesuatunya, tapi belajar untuk merasa. Saya jadi teringat petuah yang selaras. Ini petuah tua ya. Filosofi Jawa juga, yaitu janganlah merasa bisa, tapi belajarlah agar bisa merasa. Janganlah merasa bisa, tapi belajar bisalah merasa. Langkah di ranah praktisnya gimana?
Ya, setiap kali kita bertemu dengan siapapun, kita belajar merasa bahwa setiap orang itu punya jaring deritanya masing-masing. Jaring derita yang mungkin dialami oleh seseorang adalah ya dari orang tua yang berpisah, masa kecil penuh marah, masa sekolah yang gak mudah, masa lalu banyak masalah, sampai bisa jadi relasi cinta yang tidak indah. Kita perlu belajar merasa bahwa semua kita ini menderita. Orang sukses menderita karena takut kehilangan. Nah, kalau orang gagal menderita karena kekurangan. Begitu pula orang yang punya pasangan menderita karena takut perpisahan. Nah, kalau orang yang tidak punya pasangan sendirian menderita karena kesepian. Kalau kita bisa menyadari, benar-benar sadar akan derita orang lain, siapapun itu, maka kita mulai bisa berelasi dengan siapapun itu. Kita berelasi menggunakan rasa kita. Enggak semuanya harus dipikirin. Apalagi kalau kita kepinginnya memikirkan segala sesuatunya di saat yang bersamaan. Jadinya malah overthinking. Manusia yang nggak lagi kehilangan rasa, maka akan mulai menggunakan rasanya, dan batinnya akan berangsur pulih dan bahagia. Lalu akibatnya itu akan mengecilkan kemungkinan kita untuk menyakiti orang lain, dan lebih memilih lebih banyak memberikan bantuan buat orang lain. Apakah berarti kita perlu memaksakan diri untuk membantu orang lain? Tentu nggak perlu sampai sebegitunya. Jadi kalau kita memang tidak bisa membantunya, setidaknya kita jangan menyakitinya. Setidaknya kita tidak menambah deritanya. Kalau seseorang bisa tekun menyadari jaring derita yang seperti ini, melihat menggunakan rasa, menyadari jaring derita orang lain, dia bisa menggunakan rasanya, jaring deritanya sendiri pun berangsur bisa terurai. Seseorang yang begitu, kalau diberkahi, tatapan matanya saja, kehadirannya saja, tanpa sepatah kata, sudah bisa menyejukkan, sudah bisa memberikan ketenangan hati. Itulah kekuatan indah dari rasa. Sudahkah kamu menggunakan rasamu? Sekian video kali ini. Terima kasih ya kamu udah nonton sampai akhir video ini. Semoga selaras, semoga kita semua bisa menerima kenyataan seapa adanya ya.